Oke, kali ini saya akan coba mendemonstrasikan tentang pengukuran baterai ya di elektrikal, pengukuran baterai secara standar prosedur dan perakiraan lampu sen beserta klakson. Yang pertama, kalian harus sesuai dengan lembar kerja. Untuk lembar kerja yang pertama, perintah kerja yang pertama adalah persiapan ya. Pastikan alat-alatnya sudah siap ya. Resistor DC dan baterai, kemudian apo digital ya. Nah, untuk langkah selanjutnya pengukuran baterai sesuai dengan BPR. Yang pertama adalah setting apometer digital ini di DC. Jadi kan ada dua pilihan, ada beberapa pilihan. Pastikan pilih yang simbol DC ya di sini. Nah, ada 10, ada 100. Kalau yang 10 itu nanti kalau untuk baterai lemah pasti terbaca untuk yang skalanya di bawah 10. Tapi kalau misalkan nanti yang normal harus di 100. Jadi bisa kalian pilih opsinya langsung di DC 100. Nah, batas ukurnya di DC 100 seperti ini. Nah, seperti ini di DC 100. Selanjutnya ada probe positif sama negatif. Jangan sampai terbalik, untuk yang merah positif, yang hitam negatif. Nah, untuk yang pertama baterai 1 ya positif sama negatif. Kemudian setelah probe nempel kita tinggal lihat hasil dan baca. Kemudian nanti langsung dicatat di buku, di lembar kerja, mohon maaf. Jadi langsung dicatat di lembar kerja sini baterai 1, 2, dan 3. Nah, misalkan ini yang terbagus adalah 12,59 volt. Misalkan ini 4,75 volt. Ini lemah. Ini juga 6,42. Jadi baterai yang bagusnya yang baterai nomor 1 misalkan ya. Kemudian selanjutnya tinggal melakukan pemasangan baterai ke simulator ini. Nah, untuk pemasangan baterai ya, prosedur yang pertama adalah pastikan pada saat pemasangan baterai itu positif terlebih dahulu ya. Ini untuk bautnya, kebetulan murnya sudah terpasang di dalam, tinggal pasangkan seperti ini, positif terlebih dahulu ya, sampai benar-benar kencang. Oke, terkunci. Satu lagi negatif. Oke, sudah. Pastikan kedua kabel ini dalam keadaan tidak longgar ya. Nah, nanti kalau longgar ada percikan. Nah, oke, untuk selanjutnya akan kita coba untuk merakit sistem lampu sen ya. Untuk lampu sen kita siapkan, ini ada dua jenis kabel. Secara warna ada yang merah dan ada yang hitam. Ini untuk yang hitam khusus buat groundingnya ya. Untuk yang hitam grounding, untuk yang merah ini untuk positif, ini untuk negatifnya. Untuk memudahkan supaya tidak bolak-balik, kita ambil aja semuanya. Ya, meskipun memang si kabelnya ini nanti tidak akan terpakai semuanya, jadi supaya tidak bolak-balik. Nah, seperti ini. Yang pertama kali harus kita merakit dari sumber listriknya terlebih dahulu ya. Untuk sumber listriknya adalah baterai DC 12 volt ke positif ya, simbolnya dengan warna R, simbol warna R. Kemudian masuk ke sikring 15 ampere sama ini R. Nah, ini terpasang. Selanjutnya keluar lagi dari sikring menuju ke kunci kontak, menuju ke kunci kontak ke sini. Nah, jadi jangan kebalik. Ini untuk inputnya R dari sikring utama 15 ampere, outputnya adalah R black, R garis miring BL ya, BI. R black itu sebagai output dari kunci kontak.
Ini outputnya kita pasang kembali ke Sikring 10 ampere ke sini. Kemudian input dari kunci kontak ke 10 ampere keluar black untuk sistem beban. Jadi ini kalau misalkan di motornya ini warna hitam polos, black. Nah, dari sinilah itu bisa kemanapun. Nah, kalau misalkan ingin memastikan apakah jalurnya masuk atau tidak, kalian bisa menggunakan touchscreen DC seperti ini, ya. Untuk yang capitannya ini negatif, masuk ke negatif. Ini untuk positif, ya. Kemudian ditaruh seperti ini. Kalau kunci kontak on berarti, nah, jadi DC 12 voltnya itu harus keluaran dari kunci kontak, tidak boleh langsung, ya. Jadi harus dari kunci kontak. Nah, contoh, jadi kalau misalkan nanti pada saat perakitan tidak usah, bisa langsung dihubungkan. Nah, pertama, kalau misalkan lampu sen berarti langsung kita harus mengetahui dulu komponennya terlebih dahulu. Komponen yang pertama adalah flasher, ya, sesuai dengan kodenya input, ya, inputnya black. Kemudian outputnya adalah GR. Nah, output GR kita sambungkan lagi, output GR. Nah, GR ini kemana? Nah, berarti kalau GR ini dia akan pasti ke yang namanya saklar. Jadi input saklar GR dulu. Jadi ada tiga pin, ada 3 saklar. Berarti inputnya adalah GR. Nah, seperti itu, ya. Ini adalah dari flasher GR, itu GR sama. Jadi output flasher masuk ke input saklar lampu sennya. Setelah itu keluar ada O, ada LB, ya. Untuk O, nah pasti ini ke lampu, sama warna O nya ke lampu yang ini O, ke sini O, ya, sini O, sama satu kode. Nah, kemudian yang satunya ada LB juga sama, di sini ada LB, ya. LB masuk ke sini. LB. Nah, selanjutnya, nah kita harus menyalakan bagian dari speedometer ini, harus nyala. Nah, kita jangan dulu ke groundingnya, kita fokus untuk jalur positifnya terlebih dahulu. Nah, di sini di speedometer ada beberapa pin. Yang pertama adalah kita harus tahu ini. Untuk instrumen, lampu instrumen itu lampu untuk menerangi speedometernya. Lampu instrumen ini langsung black, ya. Ini inputnya dari mana? Black itu inputnya bisa dari sini. Nah, dari keluaran, yang penting adalah dari keluaran kunci kontak, ya. Black. Dari sini keluaran kunci kontak black. Sama kodenya ini black, yang bawah black. Kemudian di sini juga black, BL maksudnya, black. Jadi BI semua. Nah, selanjutnya ada lagi, kalau misalkan ini nyala, maksudnya diaktifkan, maka harus ada kedipan di sini, ya. Kedipan indikator lampu sen itu nyala. Nah, berarti ada warna di sini, ada warna LB sama O. Kita sambungkan. Pertama untuk O, sambungkan ke sen kiri sebelah sini, ya. Kemudian untuk LB sama kodenya nanti disambungkan ke LB sebelah kanan, sen kanan. Nah, jadi udah ada kodenya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya tinggal merakit bagian lampu sen belakang. Lampu sen belakang ngambilnya jangan dari sini, tapi dari atas, dari saklar, ya, dari saklar. Pertama O, ya. O berarti sen kiri. Kita ambil ke bawah sini. Ini juga ada huruf O-nya.
Kemudian yang selanjutnya ada huruf untuk sen sebelah kanan ya, LB sebelah kanan. LB masuk lagi ke maaf, LB ya, masuk LB ke sini. Salah kabel. Jadi ini untuk ground ya. Ini LB. Ini LB. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi dari depan ke belakang sudah ada semuanya, kiri kanannya. Nah, selanjutnya kita kasih groundnya. Nah, untuk ground pertama kita ngambil dari negatif aki ya. Nah, ground itu setiap beban harus dikasih groundingnya negatif aki. Kalau saklar tidak dikasih. Nah, groundnya kemana? Pertama ada ground sini G ya, G. Kemudian ini juga ada G, harus nyambung G-nya, harus bersambung. Jadi jangan sendiri. Misalkan kalau sendiri itu, misalkan kita ngambil G tapi tidak menyambung. Contoh misalkan G sendiri di sini dihubungkan dengan G yang di sini sendirian, itu tidak boleh. Nah, kalau ingin aktif, ini grounding kiri dan kanan, kita ngambil lagi dari bawah yang berhubungan dengan baterai. Nah, baterai dari sini masuk ke sini G juga, ini juga G, ini saling berhubungan. Bisa dari sini G ke atas, otomatis groundnya nyambung ke ground sini. Jadi nggak usah ngambil ground terlalu banyak, jadi disambungkan aja. Nah, untuk selanjutnya mana yang belum dikasih ground? Lampu speedometer. Nah, lampu speedometer kan ini udah masuk positifnya, tinggal negatifnya yang belum. Kita kasih ground bebas, mau ke yang terdekat, ke bawah sini bisa ya, atau ke sini bisa, jadi bebas, yang penting saling berhubungan. Nah, selanjutnya apalagi yang belum, ini sudah. Nah, setelah ini kita baru cek ya. Pertama kita ngecek ground, pertama ground baterai ya, kemudian ground lampu sen sebelah mana ini, itu sebelah kiri berarti ya. Jadi ini udah ada groundnya, udah ada ground, terus ini ground ya. Coba kita akan lihat. Dan yang harus diperhatikan pada saat kunci kontak on kadang tidak berhasil karena memang konektivitasnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan tidak nyala. Nah, ini berarti kita harus mencari troubleshoot. Bisa yang ada satu kali nyala, atau bisa juga yang ada beberapa kali. Harus mengecek jalur, karena di beberapa kabel ini tidak semuanya kabelnya bagus. Jadi ada beberapa kabel yang rusak. Jadi harus menemukan permasalahan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kalian temukan dulu ya sumbernya dari mana dulu, dari baterai. Nah, kita masuk capit ke groundnya atau ke negatif sini, bisa ke setiap ground. Misalkan ground bawah. Nah, ini kan nyala. Nah, kalau dari baterai masuk ke sikring, masuk. Keluar sikring 15 ampere masuk. Ini masuk kunci kontak, apakah masuk ke kunci kontak? R-nya, R ini hidup ya. Ini hidup dari baterai. Nah, dari sini R ini ke baterai harus masuk. Nah, ini padam. Nah, berarti kita harus mengambil satu kabel yang mati ini. Kita ganti kabelnya yang mati ini. Nah, contohnya ini kabel yang mati. Nah, kita taruh. Kita ganti dengan kabel yang baru. Kemudian masuk ke kunci kontak, langsung lampu menyala. Kalau tadi kan padam ya, langsung menyala. Jadi kalian harus mengetahui jalur, bukan menghafal, tapi secara logikanya harus paham. Nah, permasalahan tadi itu ditemukan bahwa jalur dari sikring utama 15 ampere itu tidak masuk ke kunci kontak, sehingga tidak ada input kunci kontak, sehingga kunci kontak tidak bisa mengirim sistem bebannya ke 10 ampere. Nah, setelah itu kita akan coba
jalankan lampu sen kiri dan kanan. Apakah jalan atau tidak? Oke. Ini untuk sen kanan, ya, sen kanan hidup. Ini hidup juga untuk indikator lampu sennya di speedometer harus hidup. Ini lampu speedo juga harus hidup. Kemudian sen kanan kiri, ini juga hidup. Ya. Kadang ada yang tidak hidup, kalian harus bisa mengetahui di mana letak permasalahannya itu dengan menggunakan tes PNDC, ya, untuk mengetahui kabelnya kontinuitasnya masuk atau tidak. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.